Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu semua, di subuh kali ini kita lanjutkan hadis nomor ke-123 hadirin. Ini masih bab tentang memperbanyak jalan kebaikan. Ini nomor hadisnya ada loncat hadirin. Ini memang di Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Utsaimin itu ada beberapa hadis yang dipotong oleh beliau yang kiranya memang sudah dibahas sebelumnya. Nah, masih dari sahabat yang sama, dari Nabi SAW. Qala, Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang datang di pagi hari untuk sholat ataupun di sore hari untuk sholat ke masjid, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, maka Allah persiapkan nuzulan, jamuan setiap kali ia pergi di setiap pagi dan sore ke masjid. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin ikhwatiman, ini hadis ini menunjukkan di antara kebaikan yang tentu berlimpah bagi kita, terkhusus buat ikhwan, bapak-bapak semua, itu diantaranya adalah merutinkan sholat berjamaah di masjid setiap paginya. Dalam riwayat-riwayat dari banyak sekali hadis keutamaannya. Setiap langkahnya mengangkat derajat, setiap langkahnya menghapus dosa. Bahkan dalam hadis ini disebut dengan nuzulan. Nuzulan itu biasanya digunakan oleh orang Arab kalau seseorang itu hadirin dikunjungi oleh seorang tamu yang mulia, kemudian dia mempersiapkan jamuan yang paling istimewa, jamuan yang terbaik untuk tamu tersebut. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kali hadirin, termasuk subuh ini kita datang ke masjid, nanti sore hadirin kita datang sholat asar. Allah siapkan di setiap datangnya kita ke masjid itu, Allah siapkan jamuan-jamuan yang terbaik. Hari ini mungkin belum terlihat Pak, tapi bisa jadi karena rajinnya kita ke masjid, Allah lancarkan rezeki kita, Allah sehatkan jasad kita, termasuk apalagi nanti di hari kiamat. Allah angkat derajat kita, hapus dosa-dosa kita, Allah siapkan surga yang paling terindah karena dekatnya kita dengan Allah dengan merutinkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang selanjutnya hadirin, masih dari sahabat yang sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini nasihatnya kepada kaum muslimah, ini khusus para ibu-ibu. Ya nisa'al muslimat, wahai wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah kalian merendahkan pemberian tetangga kalian kepada tetangga lainnya. Walau firsina syat, meskipun tetangga kalian itu memberi kepada kalian firsina syat. Ini kalau dalam terjemah kitab hadis, firsina syat itu sering diterjemahkan dengan kaki kambing. Jangan merendahkan pemberian tetangga meskipun tetangga itu memberi kaki kambing. Tapi kalau saya rasa-rasa kalau tetangga ngasih kaki kambing kan lumayan seberapa kilo. Makanya saya baca syarah-syarahnya, ternyata justru kalau kata Imam An-Nawawi yang disebut firsina itu, ini termasuk kata kata Syekh Utsaimin, yang disebut firsina itu bukan kaki tapi ma yakunu fi dhilafis syat, yaitu kuku kambing. Jadi Nabi itu mengatakan jangan kita merendahkan pemberian tetangga kita kepada kita, meskipun satu waktu tetangga itu memberi kepada kita kuku kambing. Bapak Ibu semua pernah dikasih kuku sama tetangga, Pak? Sop kaki kambing mungkin ada, sop kuku kambing nggak pernah ada. Meskipun dikasih kuku,
Ini bukan berarti Nabi membolehkan Bapak Ibu semua nanti punya kuku kambing, kuku sapi, ajakan kata tangga. Bukan berarti, ini kiasan saja. Dan seperti hadis lain itu kan Nabi mengatakan, siapa yang membangun masjid, Allah akan bangunkan istana meskipun ia membangun masjid itu seperti sangkar burung. Di mana ada orang bangun masjid seperti sangkar burung? Ini menunjukkan meskipun sesederhana apapun, itu pahalanya mulia sekali di sisi Allah, termasuk pemberian kepada tetangga. Meskipun hanya kerupuk hadirin, opak, bawaan sederhana kepada tetangga, nah itu pun mulia di hadapan Allah. Bapak Ibu subhanahu Allah, nanti hadirin di hari kiamat ada orang yang tinggikan derajatnya karena sholat berjamaah di masjid. Ada orang yang ditinggikan derajatnya, dihapus dosanya oleh Allah karena mungkin dia senang memberi kepada tetangganya meskipun dengan hal yang sederhana. Nah, ini waktu Allah. Nah, inilah dua hadis pada subuh kali ini. Ini dorongan kepada kita untuk merutinkan sholat berjamaah di masjid dan senang untuk memberi kepada tetangga kita, termasuk kita bahagia sekali ketika tetangga kita memberi hadiah kepada kita sesederhana apapun hadirin, meskipun mungkin kita tidak butuh, kita tidak suka, tapi hargai pemberian itu karena bisa jadi bagi kita sederhana, tapi bagi Allah itu begitu mulia karena kebaikan kepada tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat hadirin dan jadi dorongan